Sebelum mendengarkan podcast ini, posisikan dirimu senyaman mungkin, tutup dan kunci jendelamu, serta tarik selimutmu. Jangan lupa klik tombol lonceng, like, subscribe, dan komen di kolom komentar kami, serta share ke teman-teman kamu. Dan ingatlah bahwa mereka ada di sekitar kita. Hai Sobat Malam, kenalin, namaku Ardi. Aku bekerja sebagai pengembang riset di sebuah pabrik teh di salah satu kota besar di Pulau Jawa. Karena ada sebuah riset yang harus aku lakukan, aku dan timku yang berjumlah 2 orang melakukan survei ke sebuah perkebunan teh di perusahaan kami. Karena letaknya yang cukup jauh dari kantor pusat, kami harus menginap di sebuah rumah yang bisa dibilang rumah tersebut adalah villa sih, karena cukup mewah dan terletak di tengah-tengah kebun teh. Ketika itu, aku dan timku berangkat dari kantor menggunakan mobil yang telah disiapkan oleh perusahaan. Kami berangkat dari kantor sekitar pukul 8 pagi. Perjalanan kami ditempuh selama kurang lebih 6 jam. Tiba di sana, kami disuguhkan dengan pemandangan perkebunan teh yang indah dan megahnya villa yang akan kami tempati. Lewat balkon di villa itu, kami bisa melihat hamparan perkebunan teh yang sangat luas. Namun, di malam pertama, kami mulai merasakan sedikit keanehan yang ada di villa ini. Waktu itu, saat aku ingin tidur, aku mendengar suara-suara aneh, seperti ada sesuatu yang mengelilingi villa kami. Suara itu terdengar sangat jelas di telingaku, dan aku yakin suara itu bukan suara langkah kaki maupun suara hewan. Tapi karena waktu itu aku sangat lelah, aku menghiraukan saja. Dan keesokan harinya, aku menanyakan kepada teman-temanku, "Bro, tadi malam kalian denger gak ada suara-suara yang kayak muter gitu di villa kita?" Anjir, lu juga denger? Kirain cuman gue doang. Udah parno gue. Ya, gue juga denger, tapi gue malas mau ngecek ngapain coba. Dan hari itu kami disibukkan dengan pekerjaan yang harus segera kami selesaikan. Tapi kejadian yang menurutku cukup meyakinkan bahwa ada yang aneh di villa itu terjadi ketika malam kedua. Jadi waktu itu salah satu temanku yang bernama Gilang berpamitan untuk pergi keluar karena ingin bertemu dengan seseorang. Karena sepi,
dan merasa sangat capek, kami berdua memutuskan untuk tidur lebih awal. Sekitar pukul 11:30, aku terbangun. Dan samar-samar aku mendengar suara TV di ruang tengah. Aku pun berniat pergi ke kamar kecil. Dan ketika aku lewat di ruang tengah, lu udah pulang? Udah dari tadi. Ternyata temanku Gilang yang ada di sana. Aku pun bergegas ke kamar mandi, serta membuat secangkir teh yang nanti akan kubawa ke kamarku. Ketika sampai di kamar, samar-samar aku mendengar suara mobil dan kilatan cahaya yang berasal dari sorotan lampu mobil. Dan beberapa saat kemudian, aku dibuat kaget ketika temanku Gilang memanggilku dari luar dan meminta dibukakan pintu. Dek, bukain pintu, Dek. Kekunci nih. Dek, bukan pintu, kekunci nih. Seketika aku merinding mengingat bahwa temanku Gilang sudah ada di dalam dan sedang menonton TV. Aku kemudian keluar dari kamar dan melihat sudah tidak ada orang di ruang tengah. Begitu pula dengan TV yang juga sudah mati. Perlahan-lahan aku melangkah menuju pintu depan, di mana Gilang berteriak-teriak memanggil namaku. Dek. Sesampainya di pintu depan, Dek. aku mengintip dari sela-sela jendela yang ditutupi gorden, melihat Gilang yang menggedor-gedor pintu disertai raut muka yang kesal. Tidur lo ya? Dingin nih. Dek. Woi. Dek. Aku pun segera membukakan pintu dan Gilang pun masuk ke dalam dengan muka yang agak kesal. Kok udah dikunci aja sih pintu depan? Kan gua nggak bawa kunci, Dek. Lagian lama amat bukanya. Mana di luar dingin lagi. Udah tidur lo. Loh, bukannya lu tadi udah pulang ya, Lang? Kan tadi lu udah nonton TV. Ngaco lu. Gua baru nyampe gini lo bilang udah masuk rumah. Ngelindur lo ya? Mendengar perkataan Gilang, aku dibuat semakin merinding. Memang benar bahwa seseorang yang ada di hadapanku waktu itu memang Gilang. Karena terlihat dari pakaian yang sama dengan yang Gilang pakai ketika ia berpamitan sore tadi. Lantas, siapa tadi yang duduk di ruang tengah sambil melihat TV? Dan jika dipikir-pikir lagi, Gilang yang tadi duduk di ruang tengah memang sedikit berbeda dari biasanya. Hal itu terlihat dari tatapan matanya yang kosong walaupun sedang melihat TV. Dan suara dia yang datar ketika aku bertanya tadi. Kejadian malam itu membuat aku semakin yakin bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres
dengan villa ini. Aku pun memutuskan untuk pergi ke kamar dan cepat-cepat untuk tidur kembali. Berharap bisa segera melupakan kejadian yang barusan. Sesampainya di kamar, aku masih terbayang-bayang dengan sosok yang menyerupai temanku tadi. Ketika aku tenggelam dalam pikiranku soal kejadian yang barusan, aku disadarkan dengan terdengarnya suara lolongan anjing yang terdengar sangat dekat. Akan tetapi lama-kelamaan suara lolongan itu menjadi samar-samar, seakan-akan suara lolongan itu menjauh dari villa ini. Seketika itu, aku teringat dengan sebuah mitos yang berasal dari kampung halamanku yang mengatakan bahwa ketika terdengar suara lolongan anjing yang semakin menjauh, itu berarti ada makhluk halus di sekitar kita. Belum habis dibuat merinding oleh kejadian tadi, kali ini aku seperti dikerjai habis-habisan. Akan tetapi, karena rasa penasaran yang tinggi dengan mitos tadi, aku mencoba untuk melihat keadaan sekitar melalui jendela kamarku. Ketika aku mendekati jendela dan menyibak gorden yang menutupi jendela kamarku, pertama yang aku lihat, aku tidak menemukan apapun. Dalam pikirku, mitos ia hanya menjadi sebuah mitos belaka. Akan tetapi, ketika aku melihat pemandangan di kebun teh, aku dikejutkan dengan sekelebat bayangan yang melintas di hadapanku dengan sangat cepat. Seketika itu, aku langsung menutup gorden di kamarku dan menuju tempat tidur, ingin melupakan semua kejadian di malam itu. Dan tanpa sadar, aku terlelap hingga pagi. Dan kejanggalan-kejanggalan di malam kedua ini adalah awal dari serangkaian kejadian-kejadian yang masih terjadi di malam-malam berikutnya. Karena kami menginap di villa itu selama 5 hari. Jangan lewatkan kelanjutan cerita ini di channel YouTube kami ya. Bagi teman-teman yang punya cerita mistis dan ingin diceritakan kembali, bisa hubungi kami melalui kontak yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih.